Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan nama saya Puspita Maharani dari kelas 10 Farmasi Klinis Komunitas 2 SMK Kesehatan Andisa. Di sini saya akan mempresentasikan teks eksposisi. Apa sih itu teks eksposisi? Yang penasaran, kita simak video berikut ini. Teks eksposisi. Apa sih yang kalian tahu tentang teks eksposisi? Pengertian teks eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberikan tahu atau menerangkan suatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis. Tesis merupakan pembuka sebagai pengantar teks eksposisi yang berisi pernyataan pendapat yang didukung oleh argumen. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi merupakan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat pendiri atau gagasan. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan penjelasan kembali dari tesis yang sudah disampaikan, dijabarkan oleh penulis pada bagian argumentasi, sebagai bentuk penekanan dari apa yang mesti dipahami dan tujuan dari pesan tersebut. Selanjutnya, macam-macam teks eksposisi. Yang pertama ada teks eksposisi analitik. Teks yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu hal yang penting dan mengajak pembaca mendalami suatu permasalahan. Yang kedua ada teks eksposisi hartonik. Teks yang bertujuan memaparkan dan mempengaruhi pembaca bahwa suatu permasalahan seharusnya diselesaikan dengan cara demikian atau tidak demikian, atau sesuatu harus atau tidak harus dilakukan. Contoh teks eksposisi tentang kandungan pada rokok. Tesis, merokok sudah menjadi hal yang wajar kita lihat dan sangat umum terjadi di masyarakat. Meskipun sudah banyak peringatan mengenai bahaya rokok, masih banyak saja orang merokok. Bahaya rokok akan kesehatan seperti dapat mengganggu kesehatan otak, mengganggu daya pikir, dan bisa merusak memori. Argumentasi 1. Kandungan rokok yang terdapat ribuan zat, di mana 50% zat tersebut memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia. Zat-zat tersebut antara lain adalah narkotika, tar, dan zat lain-lainnya. Efek dari mengkonsumsi zat tersebut adalah bisa menyebabkan kanker, menimbulkan efek kecanduan, dan bisa merusak jantung. Sedangkan narkotika adalah zat yang dapat merangsang saraf dan otak sehingga menimbulkan efek kecanduan. Hal inilah yang membuat seorang perokok sering kali sulit melepaskan diri dari jeratan rokok. Argumentasi 2. Sebagai masyarakat yang sadar akan bahaya rokok, pertama, kita harus mencegah generasi muda seperti pelajar untuk menghindari rokok dengan cara menghindari rokok dari lingkungan sekolah. Kedua, tidak boleh menggunakan sponsor dari perusahaan rokok untuk kegiatan yang melibatkan pemuda atau pelajar. Ketiga, orang tua memberikan contoh yang baik dengan tidak merokok di depan anak-anaknya. Keempat, serta melakukan berbagai kegiatan positif agar tidak ada waktu untuk merokok. Argumentasi 3. Maka dari itu, mulailah hidup sehat tanpa rokok dengan mengurangi rokok dan menghindari tempat yang seperti terpapar oleh asap rokok. Karena bukan hanya membahayakan nyawa orang yang menghirup asap rokok tersebut. Penegasan ulang, menjalankan hidup sehat tanpa rokok memang sulit bagi mereka yang telah merokok sejak lama karena bergantung pada rokok. Namun apabila kita berkomitmen ingin menjalankan hidup sehat, maka pasti niat itu akan terlaksana. Akan lebih baik apabila kita meninggalkan rokok pada saat kita masih sehat daripada dalam keadaan sakit hingga di ujung kematian. Merokok memang kegiatan yang bisa merusak tubuh kita dan lebih banyak kerugian yang kita dapatkan dibanding manfaatnya. Oke, selesai. Terima kasih. Video di samping menjelaskan tentang teks eksposisi. Sekian dari saya, kurang lebihnya
mohon maaf. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.